Perkenalkan, nama saya Elizabeth dengan NIM 222314263. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS. Yang pertama, memahami negara-negara pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Pada zaman kuno, musik pertama kali ada di Mesir sekitar tahun 2000 tahun sebelum Masehi dengan alat musik prasejarah tertua yaitu flute. Kemudian masuk ke Yunani sekitar tahun 1100 sebelum Masehi dan juga ke Jepang, India, dan juga Tiongkok. Kemudian musik abad zaman pertengahan terdiri dari lagu dan karya instrumental sekitar tahun 500 sampai 1400 setelah Masehi ditemukan di Yahudi. Kemudian perkembangan musik modern terjadi sekitar tahun 1940 dan sampai 1960 di berbagai negara. Soal yang kedua, memahami komponis-komponis pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Komponis pada zaman kuno yang terkenal pada zaman itu antara lain Joseph Haydn, Muzius Lamenti, Johann Ladislaus Dussek, Andrea Lucchesi, Antonio Salieri, dan Carl Philipp. Walaupun mungkin komponis yang paling terkenal pada zaman ini yaitu Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig Beethoven. Komponis pada zaman pertengahan ada Gilles Binchois sekitar tahun 1400 sampai 1460. Kemudian ada Guido de Arezzo tahun 1995 sampai 1050. Kemudian ada Munir de Arras aktif dari sekitar tahun 1210 sampai 1240. Dan kemudian ada John Dunstable tahun 1390 sampai 1453. Kemudian komponis-komponis pada zaman modern antara lain ada Claude Achille Debussy dari Prancis, kemudian ada Bela Bartok dari Hungaria, Maurice Ravel dari Prancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia, dan Edward Benjamin Britten dari Inggris. Soal yang ketiga, memahami karya-karya musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Karya-karya musik pada zaman kuno, yang pertama dua lagu pujian kepada Apollo yaitu sekitar tahun 1150 sebelum Masehi. Yang kedua sebuah lagu untuk acara minum sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Dan yang ketiga lagu dari Mesomede, Kreta sekitar abad kedua setelah Masehi. Kemudian musik abad pertengahan yaitu sebuah era di musik barat yang meliputi musik liturgi yang dipakai untuk gereja dan musik sekuler, musik non-religius. Musik abad pertengahan meliputi vokal tunggal seperti pujian Gregorian dan musik paduan suara atau musik dari sekelompok penyanyi, musik instrumental tunggal, dan musik yang memakai vokal dan instrumen, biasanya dengan instrumen-instrumen yang menyertai vokal. Pujian Gregorian dinyanyikan oleh para biarawan pada misa Katolik. Kemudian karya-karya musik pada zaman modern meliputi munculnya electronic dance musik, hip hop, rap, marching band, opera, anime musik, hip hop, jazz, dan blues, dan masih banyak yang lainnya. Soal yang keempat, memahami media komposisi musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Dalam musik zaman kuno, pertengahan, dan juga modern, mungkin para komposer menggunakan media yang sama. Awalnya mereka menggunakan media kertas atau partitur, menggunakan garis 5 sebagai pusat untuk menciptakan sebuah ide atau untuk menuangkan sebuah karya atau ide melalui not-not atau notasi-notasi yang ditulis secara langsung. Namun mungkin semakin berkembangnya zaman, pada zaman modern sekarang banyak komposer yang sudah menggunakan alat-alat elektronik, mulai munculnya komputer atau penggunaan internet atau sebagai media untuk menciptakan sebuah ide atau menciptakan sebuah karya.
Soal yang kelima yaitu memahami teknik komposisi musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Pada dasarnya, teknik komposisi musik itu sudah tertekan dalam setiap zaman dan sudah ada pada mulai dari zaman kuno, zaman pertengahan, sampai zaman modern. Contoh dari teknik-teknik komposisi musik dari ketiga zaman itu, yang pertama kontrapunkt teori musik yang mengajarkan seni susunan melodi yang banyak polifoni disusun bersaut-sautan dan bergerak sendiri-sendiri, dan berlawanan menggunakan melodi pokok cantus firmus sebagai patokan. Kemudian homofoni, yaitu susunan akor berdasarkan 3-4 suara atau lebih. Kemudian ada tone painting, biasanya dikenal dengan istilah word painting, yang merupakan teknik komposisi musik yang mengimitasi alam dari kata-kata dan mengungkapkan hubungan yang berarti kata dan musik. Kemudian ada modulasi seni dalam bernyanyi, atau membuat musik berubah peralihan nada dasar di dalam suatu komposisi, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Kemudian repetisi teknik komposisi dengan mengulang melodi sebelumnya. Yang terakhir ada imitasi teknik komposisi yang ide melodinya dimainkan kembali secara utuh atau sebagian, dan masih banyak contoh lainnya. Yang keenam yaitu memahami karakteristik dan ciri-ciri vokal atau musik instrumental pada zaman modern, zaman kuno, dan zaman abad pertengahan. Pada zaman kuno, ciri-ciri musiknya atau musik vokalnya yaitu masih berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Tekstur lagunya bersifat sakral, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan ibadah keagamaan. Ritme lagunya sangat fleksibel, dan musik ini hanya mengandalkan improvisasi. Namun pada zaman pertengahan masih dengan karakteristik yang sama, hanya saja bentuk musik pada zaman pertengahan memiliki ciri yang sangat religi atau sangat berpengaruh terhadap keagamaan. Yang ketiga, ciri musik atau vokal pada zaman modern yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa nasional, kemudian iringan sudah menggunakan alat musik modern seperti gitar, piano, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sentuhan teknologi yang dianggap lebih beradab dan lebih maju, dan tempo musiknya lebih cepat sebagai sarana aktualisasi diri dan sebagai sarana ekonomi. Soal nomor 7, memahami konsep dan contoh dari musik modal, musik tonal, dan musik atonal, serta musik rekreatif pada sejarah musik barat. Contoh dalam konteks musik barat, konsep diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan, bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Konsep dari musik modal atau karakteristik dari musik modal, yang pertama memiliki pusat nada berupa nada dasar, yang kedua bersifat monofon, yang ketiga tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga nada, yang keempat menggunakan tangga nada pentatonik dan bersifat horizontal. Yang kemudian tonal merupakan istilah musik yang menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan ton berarti bunyi nada itu sendiri. Ciri musik tonal adalah memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan, artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, setiap not tidak berdiri sendiri, serta memiliki tangga diatonik dan diatonik minor, mayor dan juga minor. Yang kemudian musik atonal, yaitu garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center atau harmoni tonal. Musik atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonasi yang mungkin memiliki kesamaan tetapi sebenarnya tidak sama. Ada anggapan bahwa atonal itu bukan bagian dari musik. Soal yang ke-8, memahami sejarah musik sebagai sumber pengetahuan ilmiah untuk belajar teori komposisi dan praktik musik. Sejarah musik itu sangat bermanfaat untuk belajar teori-teori atau musikologi atau penciptaan musik, yaitu composition, dan juga praktik-praktik vokal maupun instrumen musik atau performance. Sekalipun sejarah musik penting sebagai pengetahuan ilmiah, tetapi perlu dilengkapi dengan sumber informasi tambahan antara lain pengetahuan tentang kebudayaan,
sejarah filsafat, sejarah umum, perkembangan teknologi dan sains, bahkan mitologi. Diharapkan akan dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi pelajar musik ataupun pengajar musik. Pembelajaran sejarah musik dapat dieksplorasi agar menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mencapai tujuan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah musik. Soal nomor 9, memahami konsep jenis-jenis atau genre musik jazz dan musik rock pada sejarah musik barat. Pada musik jazz seringkali disebut sebagai musik yang membuat pusing, sulit untuk dimengerti, membosankan, bahkan dianggap sebagai musik kuno. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, musik jazz mulai mendapatkan pasarnya dan dapat berinteraksi dengan berbagai aliran musik lainnya. Kata jazz merupakan salah satu kata terbanyak yang dicari di dalam kamus bahasa Inggris Amerika modern. Kata jazz hadir sebagai istilah dari bahasa siang dari sebuah daerah yang terletak di pantai barat Amerika Serikat. Penggunaan istilah jazz pertama kali digunakan sebagai istilah musik yaitu pada tahun 1915 di Chicago, Amerika Serikat. Lebih rincinya, Whitney Ballet menjelaskan bahwa musik jazz adalah jenis musik yang sangat personal dan mirip dengan musik blues, mempunyai vokal yang unik, suara instrumental, dan ditambahkan dengan improvisasi dari para pemainnya. Secara singkatnya, jazz adalah sebuah bentuk kesempurnaan dari sebuah musik. Kemudian musik rock. Pada awal kemunculan musik rock, genre ini lebih dikenal dengan sebutan rock and roll yang besar di Amerika Serikat. Mulai dari saat itu, banyak pengikut Berry yang memperluas lingkup musik rock yang membuatnya tersebar ke berbagai tempat di seluruh belahan dunia. Seiring berjalannya waktu, musik rock juga mengalami perkembangan dan evolusi yang cukup signifikan. Grup band rock yang turut mewarnai dunia musik rock salah satunya adalah Led Zeppelin. Grup band ini menjadi salah satu grup band yang paling populer tahun 70-an dengan membawa subgenre baru yang dikenal dengan hard rock atau heavy metal. Tahun 1990-an hingga saat ini, ketika musik rock mulai memasuki industri modern, musik rock terus-menerus mengalami evolusi yang tidak pernah berhenti untuk mewakili sebuah generasi. Hal tersebut menjadikan hadirnya subgenre dari musik rock itu sendiri seperti alternative rock, jazz rock, blues rock, folk rock, hard rock, indie rock, pop rock, dan sebagainya. Sebuah musik dapat dikatakan sebagai musik jazz atau rock ketika di dalam musik tersebut terdapat ritme, harmoni, dan melodi yang berirama. Tak cukup sampai di situ, musisi juga harus menambahkan musik swing serta improvisasi. Soal yang nomor 10 yaitu memahami konsep musik pop pada sejarah musik barat. Musik pop adalah sebuah genre musik populer yang berasal dari bentuk modernnya di Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan 1950-an. Istilah musik populer dan musik pop sering digunakan secara bergantian, meskipun yang pertama menggambarkan semua musik yang populer dan mencakup banyak gaya yang beragam. Musik pop pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan rekaman pertama kali dibuat berdasarkan pertemuan Thomas Edison di Amerika Serikat sekitar tahun 1890. Musik ini kemudian terkenal di daratan Amerika sekitar tahun 1890 hingga 1920 dan mempunyai tempo atau irama yang cepat dengan dominasi sinkopasi, tetapi ada juga yang berirama agak lambat. Tokoh yang mengenalkan istilah pop bernama Laurence Alloway yang merupakan seorang pengamat seni rupa yang terinspirasi nama pop dari gerakan seni rupa di Amerika dan Inggris. Musik pop di Amerika Latin. Musik pop mulai dikenal pada tahun 1920 sebagai musik pengiring dansa tango yang bertangga nada minor dan melankolis. Musik
Musik pop juga seringkali dipandang sebagai musik tangga atau lagu rekaman, namun sebenarnya musik jenis ini tidak semua merupakan musik klasik tangga lagu. Tangga lagu musik umumnya berisi lagu-lagu dari berbagai genre termasuk klasik, jazz rock, dan lagu-lagu baru. Sebagai salah satu genre yang mandiri, musik pop lahir dan berkembang secara mandiri. Sekian video dari saya, Pak. Jika ada kesalahan